Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 20 Mei 2022. Seperti biasanya, untuk memulai pagi hari ini, kita akan membahas dari pergerakan IHSG sampai ke pergerakan bursa lainnya ya. Bursa lainnya. Oke. Pada pergerakan IHSG kemarin, IHSG ditutup menguat ya 0,44% ke level 6.823. IHSG di sini terlihat mengalami penguatan sendiri dibandingkan dengan bursa lainnya. Penguatan IHSG ini juga dikarenakan adanya sentimen positif dari dalam negeri. Ya, ini adanya Menteri Keuangan RI yang pada hari ini itu akan memperkirakan inflasi Indonesia ini akan mendekati ke 4% secara year on year di tahun 2022 dengan adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan berada di level 4,8% sampai 5,5% di sepanjang tahun 2022. Hal ini menunjukkan ada sentimen tersebut ya, menunjukkan bahwa Indonesia ini masih menarik bagi para investor. Selanjutnya itu di bursa Asia ini malah mengalami mengalami pelemahan ya, di mana pelemahan terdalam ini terjadi di indeks Hang Seng yang melemah 2,54%. Lalu diikuti dengan indeks Nikkei yang juga melemah 1,89% dan indeks STI itu juga melemah 1,07%. Lalu di bursa Eropa sendiri kita lihat juga kompak melemah dengan pelemahan terdalam itu berada di indeks FTSE sendiri yang melemah 1,82% ya, dan indeks DAX itu mengalami koreksi 0,90%. Dan lalu kita beralih ke indeks Amerika. Di sini kita lihat bahwa indeks Amerika atau indeks Wall Street ini juga mengalami kompak melemah dengan pelemahan terdalam itu ada di indeks Dow Jones yang melemah 0,75%, lalu diikuti dengan indeks Nasdaq yang melemah 0,26% dan indeks S&P 500 yang melemah 0,58%. Kita beralih ke harga komoditas lainnya. Kita lihat bahwa harga komoditas juga pada hari ini rata-rata cenderung variatif ya. Untuk indeks untuk komoditas minyak mentah jenis Brent maupun jenis WTI ini juga kompak melemah, di mana WTI ini melemah terdalam yaitu sebesar 1,05%, lalu minyak jenis Brent juga mengalami pelemahan yaitu sebesar 0,64%. Lalu untuk komoditas batubara kita juga lihat bahwa komoditas batubara pada hari ini mengalami koreksi setelah kemarin berturut-turut mengalami penguatan, dan hari ini batubara mengalami koreksinya sebesar 0,80% di areanya di 403 metric ton per US dollar. Dan untuk nikel ini justru malah mengalami penguatan dengan penguatan tertinggi yaitu dengan penguatan 7,18% ya. Lalu timah juga mengalami penguatan itu sebesar 3,67% dan tembaga juga mengalami penguatan 1,95%. Oke, lanjut. Untuk hari ini, perdagangan hari ini IHSG kami memperkirakan masih cenderung bullish ya, atau menguat dengan titik support dan resisten itu bisa berada di level 6.690 sampai 6.885. Dan untuk berita global pada hari ini
pada hari ini Wall Street kemarin ya semalam ini ditutup kompak melemah dengan pelemahan terdalam ini terjadi di S&P 500. Nah, sentimen-sentimennya yang pertama kita lihat karena sentimen pertama itu dari imbal hasil obligasi mereka ya yang 10 tahun yang selama 10 tahun ini bergerak melemah sebesar 5 basis poin menjadi 2,84%. Selain itu, sentimen selanjutnya ini adanya penjualan rumah existing di Amerika Serikat pada bulan April ini mengalami pelemahannya sebesar 2,4% secara month on month dan secara year on year itu anjlok sebesar 5,9%. Hal ini tercatat turun selama 3 bulan berturut-turut. Selain itu, penurunan tersebut dikarenakan harga rumah dan tingkat hipotek yang lebih tinggi telah mengurangi adanya aktivitas membeli, sehingga penjualan rumah di Amerika Serikat mengalami penurunan. Nah, lalu sentimen kedua ini adanya tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran di Amerika Serikat secara mingguan juga tercatat meningkat, naik menjadi 21.000, sebelumnya naik 21.000 dan sekarang naik menjadi 218.000 dan ini tercatat mencatat level tertingginya ya sejak Januari di tahun 2022. Dan selanjutnya sentimen selanjutnya ini adalah dari kita lihat ada indeks manufaktur Amerika Serikat yang juga mengalami penurunan ya yang cukup dalam ya mencapai 17,6 ya di bulan Aprilnya dan ini juga tercatat terendah selama 2 tahun ya dan jauh dari perkiraan para analis yang sebesar 16. Oke, untuk berita korporasi pada hari ini ada MDKA atau PT Merdeka Copper Gold yang membukukan laba bersihnya itu mencapai 69,65 US dollar ya atau 69,65 juta US dollar di kuartal 1 2022. Dan selanjutnya ini ada Tugu ya atau PT Asuransi Tugu Pertama Indonesia yang akan membagikan dividennya ini mencapai sebesar 126,6 miliar ya. Dan selanjutnya ada SEMA atau PT Semakau Integrated yang mencatatkan kenaikan laba bersihnya ini mencapai 547% menjadi 19,7 miliar rupiah di sepanjang tahun 2021. Oke, untuk trading idea pada hari ini dari Philips Sekuritas kita ada saham SIDO atau Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul ya, yang secara jangka pendek dan jangka menengah SIDO ini masih bisa cenderung menguat karena kan kita lihat secara teknikal SIDO ini sudah melewati garis MA di MA21 dan MA34-nya ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat nanti itu bisa trade buy di level 950 sampai 955 dengan target price yang kita perkirakan itu bisa berada di level 1005 sampai 1035 dan area stop loss-nya kami berada di level 895. Oke, untuk selanjutnya ada saham PMPP. Kalau kita lihat ini ya secara teknikal PMPP untuk jangka pendek maupun jangka menengah dia masih kemungkinan masih bisa cenderung mengalami pelemahan kembali. Jadi namun kalau dan kita lihat juga secara teknikal dia juga sudah mulai masih berada di area downtrend-nya ya. Namun kalau kita lihat secara stokastik
PMPP ini sudah mulai menunjukkan ke arah positifnya ya, atau mulai naik, dan bisa nanti diperhatikan di sesi perdagangan ya, ada awal sesi pembukaan perdagangan, apakah dia naik atau tidak. Jadi bisa untuk area trade buy-nya kita memperkirakan di level 370 sampai di level 372, dengan area resistennya itu bisa mencapai di level 396 sampai 406. Dan kita perhatikan juga untuk area stop loss-nya untuk PMP ini berada di level 346. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada saham TINS. Untuk saham TINS pada hari ini kita memproyeksikan untuk masih dalam jangka pendek maupun jangka menengahnya, TINS ini masih bisa cenderung mengalami penguatan ya, dengan area trade buy-nya itu bisa di level 1695 sampai 1705, dengan area resisten itu kami perkirakan bisa mencapai di 1800 sampai 1880, dengan dan untuk area stop loss-nya itu bisa berada di level 1605. Oke, untuk saham selanjutnya ini ada IMPC. Untuk IMPC pada trading idea pada hari ini kita memperkirakan IMPC masih bisa cenderung menguat dari jangka menengah ya, jangka menengah maupun jangka pendeknya itu terlihat dari teknikal didukung adanya volume yang juga mulai meningkat, dan stokastik yang juga mulai beranjak naik ya, dan sudah membentuk area golden cross. Dan pada hari ini trade buy-nya ini bisa berada, kita untuk trade buy-nya itu berada di level 3.530, dan area resistennya itu kita perkirakan bisa mencapai di 3.660 sampai 3.720, dan area stop loss-nya itu berada di area level 3.400. Oke, untuk sesi webinar pada ini selesai. Nanti kita lanjut ke sesi Q&A. Sebelum sesi Q&A, ini kita ada sesi webinar lagi ya. Nah, sesi webinar ini nanti akan diadakan pada hari Selasa 24 Mei ya, di jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, acara ini berjudul dengan tema Sekolah Pasar Modal dengan Bursa Efek Indonesia dan Philip Sekuritas. Dan acara SPM ini bersifat gratis. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa daftar melalui nomor WhatsApp yang tertera di brosur kami, yaitu dengan nomor 0812 8900 800. Lalu selanjutnya kita juga ada sekolah pasar modal juga di hari Rabunya tanggal 25 Mei di jam 13.30 atau jam setengah 2 sampai jam 4 sore. Ini dengan tema sekolah pasar modal saham dan reksadana. Ini selain itu kita juga bekerja sama dengan Sihenhan Asset Management Indonesia. Acara ini juga bersifat gratis, dan pendaftaran bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera di pamflet, yaitu ke nomor 0812 8900 800. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang kira-kira yang mau ditanyakan, silakan ketik di kolom Q&A-nya ya. Saya beri waktu 1-3 menit. Nanti kita bertemu lagi di jam 8.53 ya. Terima kasih.
Ya, kembali lagi untuk pada hari ini kita langsung ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama ini ada saham Inco dan Arto. Oke. Untuk saham, kita bahas saham Inco. Oke, untuk saham Inco pada perdagangan kemarin ya, dia ditutup menguat 7,39% di area level 7.625. Hal ini juga ditopang dari tingkat volumenya yang juga mulai menguat. Dan kalau kita lihat secara stokastik, Inco ini juga sudah mulai bergerak mau ke area overbought, begitu dengan MACD yang juga sudah mulai beranjak mau ke area positifnya. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, untuk Inco sendiri, kami memperkirakan bisa melanjutkan penguatan kembali ya, dengan area resisten itu bisa berada di level, dan untuk resisten dekatnya itu berada di area level 7.900 ya. Dan untuk resisten keduanya itu berada di level 8.150 untuk saham Inco. Dan untuk area supportnya untuk Inco sendiri itu berada di area yang levelnya di sebesar di 6.940 untuk area support Inco. Oke, lanjut saham berikutnya ada tadi Arto ya. Untuk saham Arto, oke, untuk saham Arto pada bulan kemarin ya, dia ditutup menguat 7,9% di area levelnya 8.475. Nah, untuk Arto sendiri, kalau kita secara teknikal, dia sudah mulai menguji ke area positifnya ya. Kita lihat sebelumnya, Arto ini sebelumnya juga, kalau kita secara teknikal, atau ini sempat mengalami area downtrendnya ya. Dan pada hari ini, dan pada pertemuan kemarin ya, dia sudah menunjukkan penguatan, juga ditopang dan juga volume yang meningkat, dan secara stokastik, Arto ini sudah mulai menunjukkan ke area positifnya ya, sudah mulai ke area naik. Nah, kemungkinan untuk Arto sendiri, titik resistennya itu terdekat berada di level 9.000 ya untuk Arto. Namun kalau pada hari ini dia tidak bisa menguji ke area resisten terdekatnya di 9.000, kemudian bisa koreksi dengan area resistennya, area supportnya ya terdekat ini berada di area 6.500. Dan agar dia menembus di area trendline ini, maka kemungkinan bisa turun dengan titik support terdekatnya berada di 6.500 dan terjauhnya di 6.000 untuk saham Arto. Oke, lanjut saham berikutnya ada LSIP. Oke, untuk LSIP pada perdagangan kemarin ya, dia ditutup menguat 2,21% di area levelnya 1.385. Nah, kita lihat, dan ditopang juga adanya volume beli. Nah, kita dan secara stokastik juga LSIP ini sudah mulai beranjak naik, dan kita lihat ya, dia sudah mulai menuju ke area overbought-nya. Namun untuk secara MACD dia masih di area oversold-nya. Dan kita lihat pada hari ini, jika hari ini LSIP bisa melewati uji MA21 yang terdekat, MA21 dan MA34, maka dia bisa cenderung mengalami penguatan kembali ya, dengan area resisten terdekatnya itu berada di level 1.415 dan sampai di level resisten terjauhnya itu berada di level 1.440.
Jadi kalau pada hari ini pembukaan ini Alsip bisa melewati UJMA 21 dan 34, dia bisa cenderung mengalami penguatan kembali dengan area resisten terdekatnya itu berada di level 1415 sampai 1440. Namun kalau dia tidak dapat menguji area terdekatnya di MA 21 dan 34, kemungkinan dia juga bisa cenderung mengalami pelemahan dengan kita perhatikan untuk area supportnya ya. Itu terdekatnya berada di level 1335 dan sejauhnya berada di level 1280 untuk Alsip. Oke, selanjutnya ada saham AALI. Saham AALI ini juga pada perdagangan kemarin jadi penguat 2,09% di area levelnya 12.200 dan di depan juga kan adanya volume belinya yang juga mulai meningkat dan kalau kita lihat secara stokastik MACD AALI ini untuk MACD-nya ya masih berada di area oversold-nya dan secara stokastik dia masih bergerak stagnan. Dan kemungkinan kalau pada hari ini, pembukaan hari ini, dia bisa melewati uji terdekatnya di MA21 dan MA34, melewati area tersebut, maka mungkin bisa melanjutkan penguatan kembali dengan area resisten terdekatnya berada di 12.500 sampai di area 12.740 untuk AALI. Oke, pada hari ini kita lihat ya, ternyata udah buka. Kita lihat AALI sudah melewati areanya ya di 12 ya di MA21 dan MA34. Maka untuk target terdekatnya malah pada hari ini sudah tertembus ya di resisten pertama itu 12.600 dan area resisten kedua itu bisa berada di area 12.750 untuk AALI. Nah, kita lihat malah area resisten terdekatnya sudah tembus. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ada SSMS. Untuk SSMS pada pagi hari ini ya, dia dibuka menguat 3,91% di area level 1195 ya. Ini kalau kita lihat secara MACD dan stokastik, mereka juga menunjukkan area positifnya dan sudah berada di area overbought-nya. Dan kita lihat SSMS ini masih bisa menunjukkan penguatan ya dengan area resistance-nya. Ini bisa berada di level 1230 sampai di level 1000 sampai di level 1260 untuk SMS sendiri. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada TAPG. TAPG. TAPG pada hari ini ya dia dibuka menguat juga sebesar 6,57% di level 730. Nah, untuk TAPG kita lihat dia dibuka sudah melewati di area MA21 dan MA34 ya. Dan untuk TAPG sendiri pada jangka pendek TAPG sendiri masih berada di area uptrend-nya ya. Nah, di dalam jangka pendek dan kita untuk area resistennya sendiri, TPG berada di area terdekat untuk resistennya terdekat berada di level 740 dan terjauhnya resistennya bisa berada di level 760 untuk saham TAPG. Oke, selanjutnya saham bank.
atau kita kenal dengan saham Bank Al-Rajhi Syariah. Untuk saham bank sendiri pada pembukaan hari ini dia ditutup menguat ya, menguat 3,17% di area levelnya 19.955. Nah, hal ini juga kita lihat bahwa bank ini sedang menguji DMA 21-nya ya terdekat. Jika dia bisa menembus DMA 21-nya dan DMA 24 masih bisa melanjutkan penguatan kembali dengan area resistennya ya, kita lihat untuk resistennya itu kami berikan bisa berada di level mendekatnya di area 2040 sampai untuk resistennya itu bisa mencapai di level 2120 untuk saham bank sendiri. Nah, hal ini juga kita lihat secara stokastik dia juga mulai menunjukkan itu ya, naik ya atau menuju ke area overbought-nya dan juga telah membentuk area golden cross. Jadi kemungkinan bank masih bisa menunjukkan penguatan dan kemungkinan bisa mengalami penguatan mencapai titik resisten yang saya berikan sebesar 2040 sampai 2120. Oke, saham selanjutnya ada ASA. Untuk saham ASA pada hari ini, saham ASA pada hari ini dia bergerak menguat tipis 0,94% di level 2150. Nah, kalau kita lihat ASA pada hari ini, walaupun kalau secara teknik jangka pendeknya ya, ASA ini masih berada di area downtrend-nya, namun kita lihat ya, ASA ini sedang menguji area trendnya ya. Kita lihat trendnya pada hari ini ya, dia bisa tembus di area trendnya terdekat, maka bisa menguat dengan area resistennya dekat ya, berada di level 2280 dan sampai di level jauh resisten keduanya jauhnya pada di level 2440. Jadi kalau misal pada hari ini dia sudah menembus area garis trendline ini, pun bisa menunjukkan penguatan dengan penguatan terdekatnya resisten bisa mencapai 2280 ya. Jika sudah tembus dari sini ya, maka akan menguji ke MA 21-nya ya dan MA 34-nya. Jika tembus juga bisa menembus area MA 21 dan MA 34, maka bisa menunjukkan penguatan kembali dengan area resisten keduanya itu bisa berada di area 2440. Oke, lanjut saham berikutnya. Ada PRDA. Oke. Untuk PRDA pada hari ini dia mengalami koreksi ya 1,53% di area levelnya 6.450. Oke, untuk PRDA secara MACD dia masih bergerak stagnan ya di area oversold-nya. Namun secara stokastik dan stokastik juga ternyata dia juga masih bergerak stagnan. Dan untuk PRDA sendiri kalau dia bisa melewati uji level MA21-nya, mungkin bisa mengalami penguatan ya. Namun kalau dengan area resistennya ya, itu terdekatnya berada di level 6.920. Namun kalau dia tidak dapat menguji level MA21-nya yang terdekat, maka bisa melanjutkan koreksinya kembali dengan area support terdekatnya berada di level 6.180 ya sampai di level 6.000. Jadi untuk perhatikan PRDA sendiri ya untuk saham PRDA sendiri ini. Lanjut saham berikutnya ada
MPMX. Oke, untuk MPMX pada hari ini ya, kita lihat dia dibuka menguat 1% ya, 1,10% di level 1385. Kalau secara teknikal dia sudah melewati uji MA21 dan MA34, dan kita lihat ya untuk MA sendiri juga MPMX sudah menguat selama 4 hari berturut-turut, dan secara stokastik dia juga masih berada di area positifnya dan mulai menuju ke area overbought-nya ya. Namun secara MACD dia kita lihat ya dia bergerak stagnan namun sudah mau mulai beranjak naik. Jadi kemungkinan untuk MPMX sendiri kita perhatikan kalau untuk area resisten terdekatnya itu bisa berada terdekatnya di level 1420 ya untuk MPMX. Namun kalau dia tidak dapat lanjut, tidak bisa mencapai level di 1420, kemungkinan untuk area supportnya kita perhatikan terdekatnya ya berada di level 1320 sampai di level 1260 untuk saham MPMX. Oke, kita lanjut saham berikutnya. Ini ada GGRM. Untuk gudang garam sendiri pada hari ini ya dia dibuka menguat itu 0,41%, sekarang di level 30.525. Kalau kita lihat secara teknikal GGRM ini bergerak stabil ya, dan secara MACD dia masih bergerak stagnan. Namun kalau pada hari ini kita lihat dia bisa menguji atau melewati garis MA21 dan MA34-nya yang terdekat, mungkin bisa memberikan penguatan ya dengan area resistennya. Resisten terdekatnya itu berada di level 30.700 ya untuk GGRM untuk area resisten pertamanya, dan area resisten keduanya ini bisa berada di level 30.950 untuk GGRM ya. Kita lihat. Namun perhatikan juga untuk titik supportnya untuk GGRM sendiri itu bisa, kalau pada hari ini tidak bisa melewati uji MA21-nya yang terdekat, mungkin bisa melemah kembali ya. Dengan area terdekatnya, area supportnya itu bisa berada di level 30.240 dan sampai di area level 29.830 untuk GGRM sendiri. Oke, selanjutnya saham BBNI. Untuk saham BBNI pada hari ini ya dia dibuka menguat 0,86% di area level 8.775. Nah, kita lihat pada hari ini BBR ini sudah melatih uji levelnya di MA21 ya. Dan kemungkinan hari ini juga dia akan melanjutkan penguatan kembali. Itu juga dengan area resistennya itu berada di level terdekatnya ya. Itu berada di level 8.970 untuk BBNI, dan untuk level terdekatnya, level resistennya, dan level resisten keduanya itu berada di level 9.190 untuk BBNI. Nah, itu juga didukung juga dari stokastik yang sudah mulai beranjak naik dan mulai ada area overbought juga. Jadi kemungkinan BBNI bisa menunjukkan penguatan
Dan kita lihat pada hari penutupan nanti apakah bisa melewati uji resisten yang saya berikan itu sebesar 8.970 ya, dan untuk dalam jangka pendeknya. Dan dalam jangka menengahnya bisa mencapai di 9.190. Oke, selanjutnya ada saham BBCA ya. Nah, untuk saham BBCA sendiri ini ternyata masih cukup menarik ya. Untuk BBCA, dan pada hari ini kita lihat BBCA mengalami penguatan sudah berada di level 7.450, dan secara stokastik dia sudah melonjak naik ya. Dan kemungkinan kalau kita lihat dalam jangka pendek BBCA bisa menguat kembali dengan area resisten terdekatnya untuk jangka menengah itu berada di level 7.510 ya, dan untuk jangka jauhnya kalau kita itu berada di level 7.660 untuk saham BBCA. Namun untuk area supportnya yang tetap kami berikan ini terdekatnya ya, untuk area support BBCA itu berada di level 7.330 untuk saham BBCA. Oke, selanjutnya kita lanjut ke saham TLKM atau Telkom. Untuk saham Telkom Indonesia sendiri pada hari ini ya, dia dibuka menguat 0,24% di levelnya 4.220. Untuk Telkom, walaupun secara teknikal dia masih berada di area trendnya masih berada di ini ya, area untuk dalam jangka pendeknya dia masih berada di area downtrendnya. Nah, pada hari ini kita lihat TLKM sendiri, kalau hari ini dia bisa melewati garis trendline terdekatnya ya, maka untuk titik resistennya bisa berada di level 4.290 untuk TLKM, dan selanjutnya dalam jangka menengahnya ya, resisten selanjutnya itu berada di level 4.340 untuk Telkom sendiri. Namun kita perhatikan kalau saat ini dia tidak dapat melewati garis trendline yang kita berikan di levelnya di 4.290 atau dari resistennya itu, maka Bitcoin bisa mengalami koreksi terlebih dahulu dengan area support terdekatnya. Ini berada di level terdekatnya itu berada di level 4.150 sampai level level terjauh keduanya itu berada di level 4.115 untuk Telkom sendiri. Jadi diperhatikan untuk saham TLKM pada hari ini ya, apakah hari ini dia bisa menuju trendline atas dari resistennya di 4.200-an atau malah cenderung mengalami pelemahannya dengan dan menyentuh di area supportnya yang diberikan di 4.150 sampai 4.115. Oke, selanjutnya ada saham ADRO. ADRO. Untuk saham ADRO ya pada hari ini ya dia dibuka menguat di level 1,93% di level 3.170. Nah, kita lihat cara ADRO sendiri. Dia juga sudah melewati secara teknikal, dia sudah melewati uji levelnya DMA 21, maka untuk ADRO kemudian masih bisa menjadi penguatan ya dengan uji resistennya terdekat
itu berada di level 3.270 dan jangka menengahnya resisten keduanya itu bisa mencapai di level 3.380 untuk saham Adro sendiri. Oke, lanjut saham berikutnya ada MTEK. MTK. Oke, cek. Untuk MT pada hari ini, wow, untuk MT pergerakannya ngegap ya gini kan. Dan kita lihat pada pembukaan hari ini dia juga dibuka menguat ya 2,84%. Dan kita lihat kalau secara teknikal ini teknik masih cukup menarik ya, karena saham teknologi juga. Kita lihat saham teknologi pada juga termasuk yang menopang IHSG juga pada perdagangan kemarin. Nah, untuk MTEK sendiri kami dalam jangka pendeknya ya, titik resistennya terdekat bisa berada di level 2080 dan keduanya itu bisa berada di level 2220 untuk saham MTEK. Jadi untuk MTEK kita perhatikan dulu, karena kan juga kita lihat kalau memang secara stokastik MTEK ini sudah mulai bergerak naik ya. Namun secara MACD dia masih turun dan tingkat dan untuk secara volume juga masih lebih dikit dibandingkan kemarin. Jadi untuk MTEK diperhatikan terlebih dahulu, dan untuk titik supportnya kita berikan itu supportnya terdekat itu level 1840 sampai di 1800. Oke, selanjutnya saham ESA. Untuk ESA sendiri ya, kita lihat pergerakannya ya. ESA sudah ditutup menguat ya, dan di area 1240. Dan kita lihat secara teknikal story-nya, ESA ini masih berada di area uptrend ya. Masih berada area trendnya ya, kita lihat secara trend, dan sebelumnya dia sudah tembus ke area trendline dan mengalami koreksi kembali. Dan kita lihat dulu nih pada hari ini, dan secara stokastik dan secara teknikal juga dia sudah melewati MA21-nya. Jadi untuk SC sendiri mungkin masih bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten terdekatnya ya, berada di level 1300 dan sampai di level resistennya berada di level 1340 untuk saham ESA. Jadi diperhatikan untuk saham ESA pada hari ini. Oke, lanjut. Berikutnya ada KLBF. Oke, KLBF Pharma pada hari ini ya dibuka menguat 1,56% ya, di level 1630. Kalau kita lihat secara stokastik dia masih bergerak naik begitu, dan secara MACD dia juga sudah mulai bergerak naik ya. Nah, kita lihat namun secara teknikal KLBF ini bergerak stabil, dan KLBF ini juga sudah melewati garis MA terdekatnya di MA21 dan MA34. Maka untuk area resistennya itu kami berikan itu mungkin bisa resistennya berada di 1640 sampai di levelnya di 1660 untuk saham KLBF. Oke, selanjutnya ASI.
Untuk saham Asia pada ya bukan hari ini ada dibuka menguat ya 2,14% dari levelnya 7.150. Dan secara teknikal kita lihat ASI ini masih cenderung masih berada di area uptrend ya. ASI sendiri. Kita lihat ini berada masih berada di uptrend ya, dan kemungkinan masih bisa melanjutkan kembali ya untuk ASII ini dengan area resistennya terdekat berada di level 7.270 dan jangka menengahnya itu berada di level 7.410 untuk ASII. Namun untuk area supportnya juga kita kami berikan. Ini berada terdekatnya ya, ini berada di level 6.910 sampai untuk resistennya air supportnya di level 6.640 untuk ASII. Selanjutnya ada ADRO, kita lihat. Oke, ADRO tadi sudah kami bahas. ADRO ini level resistennya itu bisa mencapai di level 3270 sampai di level 3.380 untuk ASI untuk ADRO. Lanjut selanjutnya ada ASA. Oke. ASA juga tadi sudah kami bahas ya, Ibu. Nanti bisa untuk ASA sendiri kita lihat ya, masih bisa cenderung mulai penguatan kalau dia sudah melewati trendline ini dengan di 2.200 dan area resistennya itu berada di area 2.280 sampai di area 2.440 untuk ASA. Oke, lanjut ke BBB. Untuk BBB hanya ditutup koreksinya 0,37% di area levelnya 1.360. Untuk BBB, kalau kita lihat secara volume dia masih sedikit ya dibandingkan perdagangan kemarin yang volumenya tinggi. Dan secara MACD dia juga masih berada di area oversold-nya. Namun kita lihat secara stokastik dia masih bergerak naik. Jadi untuk BBB sendiri masih mungkin bisa lanjut ke penguatan ya, bisa menguat kembali dengan area resistennya ini terdekatnya berada di level 1.440 sampai di 1.550. Namun untuk area supportnya kita lihat untuk area yang kami berikan ini berada di level terdekatnya di 1.240 sampai di 1.200 untuk BBB. Oke, selanjutnya ada saham Jaya. Oke, kita lihat Jaya pada hari ini. Oke, untuk Jaya pada hari ini dia dibuka menguatnya 0,58% di level 174. Dan sadar ini kita lihat Jaya ini, saham Jaya ini sudah melalui garis MA21-nya ya, dan kemungkinan Jaya bisa menguat, masih bisa menunjukkan penguatan ya, dengan area resisten terdekatnya berada di level 180 sampai di level 190 untuk saham Jaya, dan area supportnya tetap kami berikan. Ini kita lihat ya untuk saham Jaya itu supportnya berada di 160 sampai di level 166 sampai 160 untuk saham Jaya titik supportnya ya. Kita pastikan untuk Jaya sendiri kalau dia malah menembus ke bawah
dan malah melewati MA21-nya dan MA34 masa dan cenderung bisa mengalami koreksi. Dan kita lihat titik supportnya kita berada di level 166 sampai 160. Oke, selanjutnya ada yang sudah dibahas, Telkom juga. Kita cek di MDK. Oke, untuk MDKA. Untuk MDKA pada hari ini ya dibuka koreksi ya 0,40%. Kita lihat ya, ada teknikal dia sudah melewati garis MA21-nya, namun kita lihat dia malah mulai menurunkan. Jika hari ini dia tidak dapat menguat, kemungkinan bisa koreksi kembali. Kita lihat ya, kita malah turun ke MA21 dan ke MA34, maka untuk titik supportnya itu bisa berada di 4.820 sampai di level 4.540 untuk saham MDKA. Dan untuk nilai resistennya tetap memungkinkan. Ini Jakarta berada di level 5.280. Oke, selanjutnya ini ada saham ACES ya. Untuk saham ACES pada hari ini, ACES ini dibuka melemah 1,96% di level 1000-nya ya. Kita lihat secara MACD emang ACES ini masih bergerak stagnan, namun dengan stokastik ACES ini sudah mulai bergerak turunnya ya, dan tidak mampu melanjutkan area overbought-nya ya. Jadi kemungkinan untuk ACES sendiri masih bisa melanjutkan pelemahan kembali dengan area support itu berada di level 980 sampai di level 960-nya ya. Dan titik resistennya tetap kami berikan ini berada di levelnya di 1045 sampai di 1070 untuk saham ACES. Oke, selanjutnya ada JSMR. Untuk JSMR pada hari ini ya juga dibuka melemah, di area level 3.790. Waduh, kita lihat JSM ini sedang menguji area level keduanya di MA21-nya ya. Setelah melewati uji level di MA34, kalau dia bisa udah menembus ke MA21 ya, maka kemungkinan bisa memberi keadaan yaitu menguat dengan area resistennya di level terdekatnya ya, di level 3.840, dan jangka menengahnya, resisten jangka menengah itu bisa berada di level 3.880. Namun kalau dia tidak dapat menguji MA21-nya ya, dan justru malah turun bablas dan menguji area level ketiga yaitu MA10-nya, mungkinan bisa masih melanjutkan pelemahan dengan atau koreksinya kembali dengan titik support itu bisa terdekatnya berada di 3.690 sampai di level 3.640 untuk JSMR. Lanjut untuk PTBA. Oke, untuk PTBA dia dibuka menguat 3% ya, 3%-an, 3,04% di level 4.070. Kalau kita lihat ya, secara MACD dia bergerak stabil, stagnan, secara stokastik dia justru malah cenderung mulai penurunan. Kalau kita lihat canda dan jangka menengah, kita lihat masih bisa menguat ya. Dia masih bisa menguat dengan
sorry, bentar. Bisa menguat dengan Fibonacci retracement-nya. Oke, dengan Fibonacci retracement-nya kita lihat di sini ya. Untuk PDPA bisa menguat dengan level terdekatnya, resistennya bisa berada di 4.180 ya untuk PDPA ya. Namun untuk dan titik supportnya tetap kami berikan ini bisa berada di level 3.890 untuk PTBA. Diperhatikan untuk saham PTBA ini. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada TOWR. Untuk TOWR, oke, untuk TOWR ya, pada hari ini dia dibuka menguat 0,52% di level 965. Nah, kalau secara teknikal dia masih pada di area downtrend-nya ya. Namun sudah kita jalan kalau jangka pendeknya tower ini sudah mulai penguatan. Jadi untuk titik resistennya sendiri untuk TOR ya, bisa berada di level terdekatnya itu di 975 dan sampai di level jangka menengah ya, bisa berada di level 990 untuk TOR. Dan titik supportnya tetap mau berikan ini berada di level 950 sampai 940 untuk titik supportnya TOR. Oke, selanjutnya untuk penutupan pada hari ini ada saham ICBP ya. Kita cek untuk saham ICBP. ICBP ini dibuka menguat 0,94%. Dan sudah lihat ini ICBP ini sudah diuji MA90-nya ya. Dan secara MACD dia juga berada di area oversold-nya dan berada di area positif. Nah, positifnya ya. Nah, kita lihat untuk ICBP sendiri masih bisa lakukan penguatan ya dengan area resisten terdekatnya itu berada di level 8.170 dan sampai di level jangka menengahnya di 8.300 untuk saham ICBP. Oke, pada hari ini sesi Q&A sudah berakhir. ICBP sebagai penutupan jumpa kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir hingga sesi webinar berakhir. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu. Sampai jumpa pada hari Senin ya, di jam yang sama dengan tim riset kami yang lain. Sampai jumpa. Kami dari tim Philips Sekuritas Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa pekan depan. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua. Terima kasih.